Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan dari kelas 11 KJP SMK Negeri 2 Banjarmasin. Hari ini saya akan menyampaikan ada 17 materi dalam pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Kompetisi keahlian saya adalah teknik komputer dan jaringan. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Apa itu routing dan routers? Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan route dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Router merupakan perangkat keras jaringan komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama atau berbeda. Router adalah sebuah alat untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet untuk dapat menuju tujuannya. Proses tersebut dinamakan routing. Lalu bagaimana cara prinsip dan cara kerja routing? Prinsipnya yaitu router ada sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada 3 lapisan. Lapisan jaringan seperti internet protokol TCP protokol IP dari stack protokol tujuan lapis OSI. Fungsi utama router adalah merutekan paket informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi dan paket akan dilewatkan. Artinya apakah ditujukan untuk host lain pada satu network yang sama ataukah berada di network yang berbeda. Cara kerja routing yaitu cara kerja router mirip dengan bridge jaringan, yakni mereka dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. Akan tetapi, router berjalan pada lapisan ketiga pada model OSI, lapisan jaringan, dan menggunakan skema pengalaman yang digunakan pada lapisan itu, seperti halnya alamat IP. Sementara itu, bridge jaringan berjalan pada lapisan kedua pada model OSI, lapisan data link, dan menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan itu, yakni MAC address. Dan menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan itu, yakni MAC address. Router digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan yang menjalankan protokol jaringan yang berbeda, seperti halnya untuk menghubungkan segmen jaringan IP dengan segmen jaringan IPX. Secara umum, router lebih cerdas dibandingkan dengan bridge jaringan. Selain itu, dapat meningkatkan bandwidth jaringan, mengingat router tidak meneruskan paket broadcast ke jaringan yang dituju. Materi yang ketiga, protokol routing. Protokol routing adalah suatu aturan yang pertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas, dan routing protokol mencari rute tersingkat untuk mengirimkan paket data menuju alamat yang dituju. Keempat, default route adalah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat default routes. Default route adalah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu tetapi tidak dapat di routing table router yang disinggahi. Jika terdapat default route yang diset pada router tersebut, maka paket tersebut akan mengikuti route default yang telah diterapkan. Biasanya default route didefinisikan dengan alamat 0.0.0/0. Multiplay gateway. Gateway merupakan sebuah perangkat jaringan yang dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubungan antar jaringan yang berbeda protokol multiplay. Multiplay ini mungkin lebih dari satu ya. Satu itu kan ganda, ya lebih banyak gateway lah intinya ya. Routing dan paket forwarding. Routing berfungsi untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan untuk bisa melakukan paket forwarding, sedangkan paket forwarding adalah proses memancarkan atau menyiarkan jaringan ke segmen-segmen jaringan komputer. Bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Bridge memungkinkan sekali untuk dilakukannya koneksi jaringan komputer, semisal Ethernet dengan fast Ethernet, ataupun segala tipe jaringan yang serupa maupun sama namun dalam wilayah LAN yang berbeda. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut.
VLSM atau Variable Length Subnet Mask ini berhubungan dengan matematika juga karena hitungan lah ya. CIDR dalam kurung Classless Interdomain Routing adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E, disebut juga sebagai supernetting. CIDR merupakan mekanisme routing yang lebih efisien dibandingkan dengan cara yang asli, yakni dengan membagi alamat IP jaringan ke dalam kelas-kelas A, B, dan C. Ini juga CIDR ini juga termasuk dalam hitungan ya. Mungkin menurut saya. Routing table adalah tabel yang memuat seluruh informasi address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi. Link state adalah proses routing yang membangun topologi database sendiri, lebih modern dari distance vector. Link state akan melakukan penyelidikan terhadap semua koneksi yang ada dalam jaringan. Distance adalah biaya untuk mencapai tujuan. Biasanya didasarkan pada jumlah jalur host yang dilewati atau total semua administrasi metrik yang ditugaskan pada link di jalur. Vektor dari sudut pandang routing protokol. Vektor adalah interface lalu lintas yang akan diteruskan keluar untuk mencapai sebuah tujuan yang diberikan jaringan sepanjang route atau jalur yang dipilih oleh protokol routing sebagai jalur terbaik ke tujuan jaringan. Distance vector protocol menggunakan perhitungan jarak ditambah dengan jaringan interface keluar vektor untuk memilih jalur terbaik ke tujuan jaringan protokol IPX, SPX, IP aportal, DAC, NET, dan lain-lain akan meneruskan data menggunakan jalur terbaik yang dipilih. Classless secara sederhana dapat diartikan tanpa kelas atau tidak menggunakan kelas. Kemudian jika dikaitkan dengan pengalamatan IP, maka pengalamatan IP classless dapat diartikan menjadi pengalamatan IP tanpa mengenal kelas, yaitu dengan cara menggunakan classless interdomain routing CIDR, atau juga dapat dikenal dengan istilah panjang prefix. Format pengalamatannya adalah dengan memberi tanda slash di belakang alamat IP, kemudian diikuti dengan variabel panjang prefix pengalamannya. Classful adalah pengalaman IP yang dibagi menurut kelasnya. Ada 5 kelas yang berbeda dan ini adalah kelas yang berpengaruh terhadap ukuran jaringan. 4 bit yang pertama dari alamat IP dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kelas. Metrik adalah elemen individual dimensi yang dapat diukur sebagai jumlah atau rasio. Administrative disdain dalam kurung AD merupakan tingkat prioritas routing yang akan dipilih oleh router berdasarkan nilai routing protokol pada administrative disdain. Sebagai contoh, apabila router menjalankan lebih dari satu routing, maka akan dipilih AD, AD. Mana yang terkecil, misal di router tersebut routing dinamik yang aktif adalah RIP 120 dan OSPF 110, maka router memilih OSPF karena nilai AD-nya yang lebih kecil. Berikut ini adalah daftar nilai administrative disdain untuk membandingkan mana yang lebih kecil. Kalian bisa search nanti. 17. Materi terakhir adalah loading balancing. Loading balancing adalah proses pembagian beban traffic sebuah aplikasi atau server. Dengan load balancer, beban traffic tidak akan dibebankan kepada beberapa jalur koneksi. Hal ini mempercepat waktu respons server Anda dan mencegahnya dari overloading. Dengan begini kinerja server Anda akan lebih maksimal, tidak peduli berapa banyak traffic yang Anda dapatkan. Mungkin dalam materi saya penyampaian kali ini ada kekurangan, kalian bisa searching sendiri, yaitu dan VLSM tadi, CIDR tadi itu kalau nggak salah itu hitung-hitungan ya, tapi saya singkat materinya di sini. Ini juga ya tadi seharusnya saya mohon maaf ketika saya laptop lowbat laptop saya, mohon maaf. Ini nanti bisa kalian searching lagi jika kalian ingin tahu mungkin linknya, nanti komen di kolom komentar akan saya beritahu. Tapi mungkin kalau kalian nulis administrative disdain atau pengertian administrative disdain atau administrative distance adalah kalian search, mungkin kalian juga bisa dapat ini tanpa saya beritahu linknya. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf
minta ridho jika penyampaian materi saya terlalu singkat atau apapun. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.